Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, seluruh peserta MPLS tahun 2020-2021 yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berjumpa dalam rangka untuk materi MPLS siswa baru tahun 2020-2021. Oleh karena itu, yang pertama saya ucapkan selamat bagi kalian semua 320 siswa yang diterima di SMP Negeri 1 Duren. Mudah-mudahan ini adalah menjadi tercapainya cita-cita kalian untuk bisa masuk di sekolah favorit SMP Negeri 1 Duren. Yang kedua, karena kalian sudah terpilih menjadi siswa SMP Negeri 1 Duren, maka tentunya kalian harus mampu untuk beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Duren. Yang ketiga, agar kalian bisa beradaptasi dan sukses lulus dari SMP Negeri 1 Duren, maka tentunya kami pihak sekolah akan menyampaikan tata tertib yang harus dipenuhi oleh siswa SMP Negeri 1 Duren. Anak-anak sekalian, tata tertib ini dibuat dalam rangka untuk membantu kalian sukses, bukan untuk memenjarakan kalian, bukan untuk membuli siswa-siswi, tetapi ditata biar tertib akan kalian nanti sukses. Karena bagaimanapun godaan menjadi siswa itu banyak sekali, baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, apalagi di lingkungan luar sana. Maka tentunya akan kalian sukses. Maka pada saat ini kami akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah SMP Negeri 1 Duren. Sebagai perkenalan, perlu saya sampaikan bahwa tim taktik SMP Negeri 1 Duren ada 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Bapak Sunada SAK. Yang kedua adalah Ibu Suprapti SPD. Yang ketiga adalah Ibu Ike Wulandari SPD. Gimana? Sudah siap teman sekalian? Tolong diperhatikan betul-betul, karena nanti setelah sesi ini kalian punya kewajiban untuk membuat rangkuman dari tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Duren yang harus diserahkan pada sesi terakhir dari kegiatan MPLS kali ini. Gimana, sudah siap ya? Tolong persiapkan alat tulisnya, buku tulis dan pulpennya. Jangan lupa. Karena sekalian, kalian nanti setelah masuk di SMP Negeri 1 Duren, maka akan menerima buku penghubung, buku tata tertib seperti ini. Setelah kalian terima, maka nanti baca buku tata tertib ini, kemudian tanda tangani, ya, isi identitasnya, tanda tangani, kemudian yang berikutnya berikan kepada bapak ibumu untuk juga ikut membaca buku tertib itu. Yang selanjutnya, apabila bapak ibumu sudah sepakat dengan isi tata tertib ini, maka silakan bapak ibunya diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang ada di dalam buku tertib. Setelah selesai, maka buku tertib akan dikembalikan ke sekolah, disimpan di loker-loker yang sudah disiapkan oleh sekolah, yaitu di ruang UKS. Anak sekalian, dalam kesempatan kali ini maka akan saya sampaikan secara global dari isi buku tata tertib seperti ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan hak dan kewajiban siswa. Yang pertama bahwa hak dan kewajiban siswa. Nomor 1, siswa berhak mengikuti kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler selama tidak melanggar tata tertib sekolah. Yang kedua, siswa dapat memegang buku perpustakaan sekolah dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas sekolah lainnya dengan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang tidak melanggar
Itulah 3 hak-hak siswa. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban siswa. 1. Siswa wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum bel masuk. Jadi kalau kita masuknya 06.45, maka kalian paling lambat 06.35 diharapkan sudah hadir di sekolah ini. Kira-kira sanggup ya? Mudah-mudahan sanggup. Maka dari itu mulai dilatih bangun pagi, mulai dilatih mandiri, mulai dilatih disiplin waktu untuk menata kehidupan. Jangan sampai sama dengan yang ketika kalian masih di SD atau ini segalanya masih tergantung pada orang tua. Harus berubah. Yang kedua, siswa yang tidak masuk di sekolah karena sakit atau kepentingan yang lain, maka wajib mengirimkan surat keterangan dokter apabila sakit atau surat keterangan izin dari orang tua atau wali siswa. Yang ketiga, siswa wajib menghormati semua tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah. Yang keempat, siswa bertanggung jawab atas terlaksananya 11 K: keamanan, ketertiban, kedisiplinan, kebersihan, keindahan, kesehatan, kekeluargaan, dan seterusnya. Yang kelima, siswa ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, perabot, dan peralatan sekolah. Yang ketujuh, siswa ikut menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedelapan, siswa saling menghormati dan menghargai antar sesama siswa, terciptanya rasa kekeluargaan yang baik di antara siswa. Yang kesembilan, siswa wajib melengkapi diri dengan keperluan sekolah yang ditetapkan. 11. Siswa wajib menyelesaikan secara musyawarah mufakat apabila timbul permasalahan di antara siswa. Itulah beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh siswa SMP Negeri 1 Duren. Anak sekalian yang berbahagia, masuk ke poin C adalah kaitannya dengan tata tertib siswa SMP Negeri 1 Duren. Perlu saya sampaikan bahwa apabila siswa melanggar, maka di SMP Negeri 1 Duren ada namanya aturan pemberlakuan poin. Mulai poin yang terendah yaitu 5 sampai poin yang tertinggi yaitu 50. Yang pertama, antara lain poin yang rendah 5 adalah siswa tidak mengikuti upacara hari Senin atau hari besar nasional. Maka kalau tidak mengikuti tanpa izin, maka dia kena poin 5. Yang kedua, tidak mengikuti kegiatan peringatan hari besar agama atau hari besar nasional. Yang ketiga, tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Yang keempat, tidak masuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tanpa surat atau keterangan. Yang kelima, terlambat masuk sekolah harus melapor terlebih dulu ke guru piket. Yang keenam, tidak mengerjakan tugas sekolah. Itulah contoh-contoh poin yang kecil yaitu 5. Kemudian membawa handphone atau HP atau tablet ya, tanpa ada tugas dari guru, maka apabila ketahuan maka kena poin 5 dan HP disita di sekolah dan boleh diambil apabila waktu pembagian rapot semester itu. Kemudian yang berikutnya adalah poin 10. Antara lain adalah bertindak tidak sopan atau memanggil temannya dengan sebutan orang tua. Yang berikutnya adalah meninggalkan kelas selama kegiatan belajar mengajar kecuali mendapat izin dari guru piket. Kemudian yang ketiga, merusak atau mencoret-coret mebel sekolah, perabot sekolah, peralatan sekolah, dan wajib mengganti apabila itu sampai dengan rusak parah. Itu semua adalah termasuk yang mendapat poin 10. Poin berikutnya adalah 15. Apa kegiatan yang melanggar yang bisa dikenai poin 15? Antara lain adalah mengintimidasi teman.
mengancam teman. Berikutnya adalah berbohong atau membuat surat pernyataan palsu. Kemudian merusak sarana dan prasarana sekolah. Kemudian meninggalkan sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung kecuali mendapat izin dari petugas piket atau tatip. Itu adalah contoh poin yang lebih tinggi, yaitu 15. Untuk berikutnya, poin yang di atas 15 adalah 25. Apa saja yang dilakukan siswa ketika melanggar yang kena poin 25, antara lain adalah melanggar norma agama dan norma masyarakat, menggunakan kata-kata yang sopan atau mengupload foto atau gambar yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di media elektronik atau medsos. Kemudian dari semua itu dilakukan siswa baik ketika sekolah maupun di luar sekolah, yang itu bisa mencemarkan nama baik sekolah. Itu antara lain adalah bagi siswa yang melakukan maka akan terkena poin 25. Contoh poin 12 lagi adalah menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan. Kemudian berurusan dengan pihak yang berwajib karena melakukan tindakan kriminal. Kemudian mengubah atau memalsukan rapot yang sebenarnya jelek, dirubah, maka itu adalah termasuk melanggar dan kena poin 25. Kemudian membawa senjata api atau senjata tajam tanpa ada keperluan kaitannya dengan urusan pendidikan di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah contoh yang poin 25 adalah berbuat atau melakukan sesuatu yang mencemarkan nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Yang berikutnya, mengambil hak milik orang lain atau mencuri uang tunanya minimal 100.000, maka itu kena poin 25. Menjadi anggota perkumpulan geng, pang dan sebagainya, ya, maka kalau ketahuan ikut geng seperti itu maka juga kena poin 25. Yang terakhir mas sekalian, ini adalah poin yang terbesar, yaitu 50. Apa saja yang poin 50? Yang pertama, membawa atau merokok, minum-minuman keras atau zat bahan adiktif lain yang bisa memabukkan, membawa menggunakan obat-obatan terlarang baik di dalam maupun di luar sekolah. Apabila kalian melakukan hal itu dan diketahui oleh sekolah, maka kalian akan terkena poin 50. Yang berikutnya, membawa dan menunjukkan gambar atau VCD atau HP yang mengandung pornografi. Oh iya, perlu saya tambahkan bahwa ketika ada siswa yang kena razia membawa HP dan setelah diteliti di dalamnya ada file-file yang tidak baik, file-file pornografi, maka secara langsung poin 5 menjadi 50. Yang terakhir, yang poin 50 adalah terlibat perkelahian, main hakim sendiri dengan sesama teman, antar siswa atau antar sekolah, maka kena poin 50. Itulah beberapa poin yang menjadi peraturan di SMA Negeri 1 Duren. Oleh karena itu, harapan kami siswa di sini tidak melakukan poin-poin seperti itu, dan sebenarnya poin-poin kecil-kecil yang lain juga masih ada, tapi karena keterbatasan waktu maka ya kami tidak bisa menyampaikan dalam kesempatan kali ini, sehingga nanti ketika kalian sudah menerima buku tatib maka tolong dipelajari dengan sebaik-baiknya. Anak sekalian yang saya hormati, bagaimana konsekuensi kalau anak yang kena poin? Maka aturannya begini, anak yang terkena poin ya 5, mungkin 15, mungkin 25, maka ada beberapa kategori. Kalau kategori siswa mulai awal ya sampai dengan akhir semester itu tidak ada poin, maka kategori nilai sikapnya adalah termasuk A. Untuk yang kena poin ya 5 sampai 50 kategori B. Maka di atas 50 yaitu 51 sampai 100 kategori D. Kemudian 101 sampai lebih kategori D.
Apa konsekuensinya kalau siswa kena poin seperti tadi? Maka apabila siswa punya poin 5 sampai 50, maka nanti akan dibina, diingatkan, dipanggil orang tuanya, kemudian bertemu dengan wali kelas, dibina oleh BK, dibina oleh tatib, dan harus mengisi surat pernyataan 1. Yang kedua, apabila setelah poin 50 ini siswa melakukan pelanggaran lagi 55 ke atas, maka nanti ada panggilan orang kedua, kemudian sanksinya adalah juga ada pembinaan, kemudian ada skorsing, tergantung berapa poin yang diterima oleh siswa. Yang ketiga, apabila sampai 100 ya, maka nanti wali murid akan dipanggil yang ketiga, membuat surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh siswa, orang tua, wali kelas, tatib, dan kepala sekolah. Di situ yang isinya apabila melanggar 1 kali lagi dengan melanggar yang kecil saja, maka kepadanya dikembalikan kepada pihak orang tua. Anak sekalian yang berbahagia, itu sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan secara global tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Duren. Harapan kami tim tatib adalah kalian nanti bisa dengan senang hati untuk melaksanakan tata tertib di sini, tidak ada tekanan. Insya Allah kalau kalian niatnya, semangatnya untuk belajar di SMP Duren ini sangat besar, ini adalah tidak berat. Tetapi bagi anak-anak tertentu yang hanya ingin lewat saja di SMP Negeri 1 Duren, tidak punya cita-cita yang tinggi, tidak ada kemauan yang besar untuk bisa menjadi sukses, maka kebanyakan adalah numpang lewat. Apa numpang lewat? Masih semester 1, poinnya sudah 100, harus dikembalikan kepada orang tua. Itu adalah risiko terberat. Nah, oleh karena itu pesan kami, jangan melakukan hal-hal bodoh seperti itu sehingga kalian hanya numpang lewat di SMP Kebanggaan Warga Malang Selatan ini. Gimana? Sanggup ya? Mudah-mudahan kalian sanggup. Demikian anak sekalian materi tata tertib pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian nanti bisa memahami, bisa menghindari dari hal-hal yang bisa menyebabkan kalian kena poin-poin dan sebagainya. Kasihan orang tua kalian yang menginginkan kalian sukses di sini, kalian malah banyak berulah sehingga lebih cepat lulus SMP Negeri 1 Duren daripada teman-teman yang lain. Demikian, mohon maaf dan jangan lupa nanti membuat rangkumannya untuk diserahkan ya bersama dengan tugas-tugas materi yang lain. Demikian, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum